Pelaksanaan haji tahun 2025 membuat ketar-ketir lantaran dibayangi kebijakan efisiensi dan terbatasnya kuota petugas haji. Rapor merah yang diterima Kementerian Agama pada haji tahun lalu mengungkap berbagai persoalan. Lantas akankah janji pelayanan prima bagi 221.000 jemaah haji tahun ini bisa terwujud? Ibadah haji tahun 2025 seakan menjadi pembuktian ada tidaknya pembenahan yang signifikan di internal pemerintahan. Rapor merah yang diterima Kementerian Agama dari Pansus DPR pada tahun 2024 lalu mengungkap berbagai permasalahan haji. Pelaksanaan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima itu pun membuat jemaah ketar-ketir lantaran dibayangi kebijakan efisiensi dan terbatasnya kuota petugas haji. Jika pada tahun lalu satu kloter mendapatkan jatah 3 petugas medis, tahun ini hanya 2 tenaga medis yang terdiri dari 1 dokter dan seorang perawat. Jadi kalau dengan pengurangan jumlah petugas 50%-an ya, saya rasa itu akan menjadikan masalah ya, apalagi yang dikurangi itu petugas kesehatan. Yang kita tahu jamaah di lapangan itu berangkat ke sana itu tidak jaminan semuanya sehat walaupun sudah mendapatkan surat sehat, gitu ya. Walaupun sudah mendapatkan surat sehat, ya mungkin harus dikaji ulang lagi karena yang kita lihat satu kloter itu aja itu banyak jamaahnya. Nggak kebayang kalau itu hanya dilayani oleh 2 personil kesehatan, 1 dokter, 1 perawat. Wah itu sih kalau menurut saya nggak kebayang lah, itu capek banget pasti kayak gitu. Berdasarkan data Kementerian Agama, tahun ini Indonesia mendapatkan jatah kuota haji sebanyak 221.000 orang yang terbagi ke dalam 525 kloter. Dari jumlah itu sebanyak 203.320 orang merupakan jemaah haji reguler yang dilayani oleh Kementerian Agama. Sementara sisanya adalah jemaah haji plus. Pemerintah Arab Saudi awalnya hanya memberikan jatah petugas haji sebanyak 1% untuk semua negara, termasuk Indonesia. Sehingga dari total jemaah haji tanah air tahun ini, jumlah petugas haji yang diperbolehkan hanya 2.210 orang atau turun hingga 50%. Namun pada akhirnya Kementerian Agama berhasil meningkatkan kuota petugas haji dari semula 2.210 menjadi 4.420 orang. Nah, dulu kita pakai angka 525, ya kalau petugasnya hanya 2.200, untuk kloter saja nggak cukup, karena kloter itu normalnya butuh 5 orang. Ada 1 orang ketua kloter, 1 orang pembimbing ibadah, 1 orang dokter, dan 2 orang paramedis atau perawat. Nah ini kalau 525 kloter dari 14 titik embarkasi se-Indonesia itu butuh 2.600 lebih. Padahal yang disediakan hanya 2.200, untuk kloter saja kurang. Padahal petugas kita bukan hanya petugas kloter, ada petugas yang di Saudi. Jadi kita jelaskan kepada Saudi, Pak Menteri dalam hal ini dan Pak Dirjen, dan kemudian pemerintah Saudi mengerti, oh ternyata memang untuk model layanan Indonesia itu dibutuhkan setidaknya 2% petugas. Maka yang tadinya hanya 1% kemudian dicukupkan menjadi 2%. Namun ternyata jumlah petugas pelayanan kesehatan yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini turun signifikan menjadi hanya 188 orang. Padahal tahun sebelumnya jumlah petugas medis haji dari Kementerian Kesehatan sebanyak 306 orang.
Itu informasi di kesehatan ya. Jadi kesehatan, saya mendapatkan informasi memang kesehatan untuk kloter itu yang tahun-tahun sebelumnya itu 5 orang, yang tahun ini itu 4 orang yang ada di kloter. Artinya kalau dulu ada 1 orang dokter dan 2 orang perawat, informasi yang kami dapat ini setiap kloter nanti 1 dokter dan 1 perawat. Nah, ini bisa jadi karena memang kondisi jamaah haji yang sudah istitoah ya, kesehatannya sudah bagus, tapi saya kira nanti yang lebih tepat menjelaskan ke Kapuskes, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan ya. Lantas, bagaimana nasib pelayanan haji, terutama yang menyangkut penanganan kesehatan jemaah? Kita juga merubah strategi kita dalam pelayanan kepada jemaah yang sakit. Kalau dulu yang sakit, proses untuk rujukannya mesti bertahap melalui KKHI dulu baru ke Rumah Sakit Arab Saudi. Nah, yang sekarang kita melakukan perubahan. Jadi teman-teman yang menjaga jemaah di kloter itu kan nanti pada saat di Mekah mereka akan mengelola klinik di satelit atau klinik satelit yang ada di hotel-hotel ya. Nah, di sana mereka kita berikan kewenangan klinis yang lebih luas. Di sana kalau misalnya semua jemaah mesti ke KKHI dulu agak jauh tuh. Tapi kalau misalnya ini harusnya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Ada yang lebih dekat tuh daripada ke KKHI. Nah, sehingga nanti jemaah yang sakit dan butuh perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi tidak perlu lewat KKHI dulu, tapi langsung ke Rumah Sakit Arab Saudi yang lebih dekat dari hotel. Dengan demikian kita harapkan jemaah yang sakit itu segera mendapatkan pertolongan dan pertolongannya bisa lebih cepat dan lebih tepat. Mungkin kalau kami boleh memberikan masukan ya kepada pimpinan yang berwenang, pimpinan yang berpengaruh terhadap petugas ya, menentukan jumlah petugas mungkin perlu dikaji ulang lagi, tolong dikaji dengan benar bagaimana dampaknya apabila petugas dikurangi. Ya mungkin demi menaikkan kuota haji ya kami tidak tahu, karena sempat memang juga dari pemerintah Arab Saudi itu ada wacana untuk mengurangi jumlah petugas memang untuk menaikkan kuota jamaah. Nah, kalau kita menimbang itu kan sebenarnya logikanya tuh ya petugas haji ditambah, jamaah ditambah, harusnya petugas ditambah juga. Petugas kan melayani jamaah gitu loh. Kebijakan membatasi jumlah petugas haji harus dibarengi dengan pembekalan yang memadai bagi jemaah haji. Menurut Komisi 8 DPR, persiapan haji 2025 sudah hampir rampung 100%. Pemerintah telah berusaha keras agar jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik. Dewan lantas mengimbau para jemaah untuk menjaga stamina jelang keberangkatan, serta mewanti-wanti masyarakat agar tidak tergiur pergi haji menggunakan visa ilegal. Saya berharap para masyarakat untuk yang sebentar lagi untuk pemberangkatan, kami berharap untuk benar-benar menyiapkan diri, karena haji adalah ibadah fisik, benar-benar disiapkan penekanan daripada Raja Arab Saudi. Masyarakat Indonesia sekarang ini jangan sampai berangkat haji memakai visa non haji, dan itu akan sekarang ini pemerintah Arab Saudi akan memperlakukan sanksi yang sangat berat. Bahkan mereka tidak akan dikasih kesempatan untuk masuk Arab Saudi 10 tahun.